Pernah nggak sih Anda benar-benar takjub pas lagi ngeliatin cara anak Anda bermain dan berpikir? Nah, hari ini kita bakal coba buka rahasia di balik dunia mereka yang penuh keajaiban itu. Kita akan kenalan sama dua kekuatan super yang ternyata membentuk cara mereka belajar. Coba deh, kita bayangin ya, di ruang bermain. Pasti ada anak yang mainnya itu rapih banget. Mainannya dijejerin, teratur. Tapi, di sisi lain ada anak yang bangun menara imajinatif, tinggi, kadang bentuknya aneh. Kenapa ya mereka bisa beda banget gitu cara mainnya? Ternyata, itu bukan cuma soal selera atau kebetulan loh. Menurut teori kecerdasan majemuk, ini dari psikolog Howard Gardner ya, gaya bermain yang beda-beda ini sebenarnya adalah cerminan dari dua jenis kecerdasan fundamental yang kuat banget di dalam diri setiap anak. Oke, yuk kita kenalan sama tipe yang pertama. Kita sebut aja dia si arsitek cilik, sang pemikir yang super logis. Jadi, apa sih sebenarnya kecerdasan matematis logis itu? Gampangnya, bayangin aja ini kayak otak insinyur di dalam diri si kecil. Mereka itu secara alami suka banget cari pola, ngertiin hubungan sebab akibat, dan pecahin teka-teki. Buat mereka, dunia ini kayak satu puzzle raksasa yang seru banget buat dipecahin. Dan kita bisa lihat ciri-cirinya dalam permainan sehari-hari kok. Coba perhatiin deh. Anak yang suka banget ngitung mainannya, atau ngelompokin barang berdasarkan warna atau ukuran. Dan yang paling khas, nggak berhenti nanya kenapa. Nah, itu dia si arsitek cilik kita lagi beraksi. Sekarang, kita geser ke sisi yang satunya lagi, yang nggak kalah pentingnya. Yuk, kenalan sama si seniman cilik. Nah, kalau kecerdasan visual spasial ini adalah kemampuan buat berpikir pakai gambar. Mereka ini para navigator dan pemimpi. Jadi di kepala mereka itu, mereka bisa bayangin, muter-muter, dan ngubah bentuk benda, seolah-olah lagi main balok virtual gitu. Tanda-tandanya juga gampang banget dikenali. Anak yang hobi banget gambar, melukis, atau mewarnai, yang jago banget main puzzle dan nyusun balok, atau yang bisa bikin istana megah dari balok-balok biasa, wah, itu dia seniman-seniman cilik kita yang imajinasi visualnya luar biasa kuat. Oke, jadi kita udah kenalan nih sama si arsitek dan si seniman. Tapi, keajaiban yang sesungguhnya itu baru muncul waktu dua dunia ini bertemu dan bekerja sama. Coba kita lihat perbedaannya berdampingan. Si arsitek, dia fokus ke detail dan logika. Pikirannya itu gimana cara kerjanya. Sementara itu si seniman, dia ngelihat gambaran besarnya, semua kemungkinannya. Pikirannya, gimana kalau? Jadi yang satu jagoan angka, yang satunya lagi jagoan ruang. Contoh paling gampangnya, waktu anak main balok. Coba kita urut ya. Pertama, dia bayangin dulu mau bikin menara kayak apa. Ini kerjaannya si seniman. Terus, dia pilih-pilih bentuk balok yang pas, masih kerjaan si seniman. Nah, abis itu dia mulai ngitung, butuh berapa balok ya? Ini si arsitek mulai masuk. Dan akhirnya, dia nyusun baloknya jadi struktur yang kokoh dan gak gampang rubuh. Dan disinilah perpaduan sempurna antara imajinasi dan logika terjadi. Oke, ini semua kedengarannya keren ya. Tapi mungkin Anda bertanya, so what? Kenapa sih ini penting banget? Apa dampaknya buat masa depan anak-anak kita nanti? Nah, ini dia jawabannya. Ini adalah fondasi dari kemampuan berpikir kritis. Jadi, kemampuan untuk menggabungkan logika dan visualisasi itu kunci utama untuk bisa menganalisis masalah dan ujung-ujungnya membuat keputusan yang cerdas seumur hidup mereka. Dan dampaknya itu nyata banget loh. Keterampilan yang mereka asah lewat main balok dan puzzle dari kecil itu jadi bekal utama mereka buat sukses, terutama di pelajaran matematika waktu mereka masuk sekolah nanti. Bukan cuma itu, ini juga jadi benih buat inovasi. Karena inovasi yang beneran itu kan bukan sekedar punya ide liar ya, tapi gimana caranya menerapkan ide-ide kreatif itu secara logis buat memecahkan masalah yang ada di dunia nyata. Jadi, intinya apa? Gini, dengan kita bantu mengasah dua kecerdasan ini, kita itu sebenarnya lagi bantu anak buat membangun kemampuan berpikir kritis, bikin mereka lebih siap buat matematika di sekolah, memacu kreativitas mereka, dan yang paling penting, melatih mereka jadi pemecah masalah yang andal sejak usia dini. Dan kita harus selalu ingat aturan emas dari salah satu pelopor pendidikan anak, Jean Piaget. Intinya begini, buat anak kecil, belajar itu harus nyata, harus bisa dipegang, bisa disentuh, dan cara terbaik untuk melakukan semua itu, ya, lewat bermain. Jadi semua ini bukan cuma teori di atas kertas. Anggap aja ini kayak kacamata baru buat Anda, buat melihat keajaiban proses belajar yang terjadi setiap hari di depan mata kita. Jadi, nanti kalau Anda lihat si kecil lagi asyik main, coba deh perhatikan. Anda melihat si arsitek yang teliti lagi bekerja, atau si seniman yang imajinatif lagi berkreasi,
Atau jangan-jangan Anda melihat perpaduan yang indah dari keduanya?